Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Zaidane, NIM 231111101133, kelas hukum 04. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bunda Dr. Haji Siti Aisyah. Di video kali ini saya akan membahas kajian bahasa Indonesia. Ragam bahasa dalam ranah hukum Indonesia terdiri dari bahasa perundang-undangan, bahasa dalam persidangan, dan bahasa dalam teks notaris. Ragam tersebut diperluas lagi oleh Waljina yang menyatakan bahwa proses interogasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dengan tersangka juga dapat dikategorikan ke dalam Register Bahasa Hukum Panggabean 2019 dan Vienna et al. 2018, memberikan pandangan bahwa komunikasi dalam interogasi memiliki struktur percakapan yang tidak sembarangan. Artinya ada bagian-bagian terstruktur guna untuk mengupas kronologi suatu peristiwa dengan sejujur-jujurnya tanpa adanya manipulasi dari pihak tersangka. Merujuk pada deskripsi tersebut, maka peneliti dalam hal ini mengklasifikasikan ragam bahasa hukum di Indonesia menjadi 1. Bahasa perundang-undangan RI, 2. Bahasa interogasi, 3. Bahasa persidangan, dan 4. Bahasa notaris. Ragam bahasa hukum dalam hal ini diklasifikasikan berdasarkan konteks hukum yang bersifat lisan dan tekstual. Konteks lisan merujuk penggunaan bahasa pada proses interogasi dan persidangan, sementara konteks yang bersifat tekstual merujuk pada penggunaan kebahasaan dalam teks undang-undang dan akta notaris. Bahasa yang digunakan dalam ranah tekstual, yaitu teks undang-undang dan akta notaris, memiliki ciri khusus yang menandakan register bahasa hukum dengan penanda lingual berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Sementara pada ranah lisan, bahasa hukum dicirikan dengan penetapan tanya jawab yang bertujuan untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa dengan pertanyaan-pertanyaan penegasan. Karakteristik bahasa hukum, kejelasan makna Karakteristik bahasa hukum, kejelasan makna, gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntut kejelasan dalam pemilihan kata maupun kalimat, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Sebagai jabaran dari asas legalitas, dalam hukum pidana dikenal prinsip tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak mengandung multitafsir. Kepaduan pikiran, bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah harusnya disusun secara cermat dan tepat, sehingga mempunyai kesatuan makna yang jelas atau tidak bertentangan satu sama lain. Kelugasan adalah apa adanya, kesahajaan atau kesederhanaan. Salah satu kata atau kalimat dalam bahasa hukum harus memiliki satu makna, disusun dengan kalimat yang padat dan jelas, tidak terlalu panjang. Kelugasan dalam bahasa hukum memerlukan 3 pendekatan. Dari sudut bahasa, yaitu harus dipahami kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga setiap kata dan kalimat mempunyai pengertian yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Dari sudut hukum, yaitu memahami dengan sesungguhnya pokok substansi hukum. Dari segi psikologi massa, yaitu perlu diketahui dengan siapa hukum itu dibicarakan, atau dengan kata lain harus dilihat dan dinilai apakah orang yang menerima komunikasi tersebut memahami apa yang dibicarakan. Keresmian, bahasa hukum yang digunakan seharusnya menggunakan bahasa resmi yang kata-kata dan susunan kalimatnya merupakan bahasa Indonesia yang baku.